Saya Afid dan aku adalah fanboy Apple. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih tahu gimana asiknya berada di ekosistem Apple. Terutama buat kalian yang masih bingung mikir apakah Apple itu worth it, kemahalan atau enggak. Nah, di video ini aku bakal ngasih tahu bagaimana enaknya kalau semua gadget yang kamu punya mulai dari handphone sampai laptop itu semuanya bikinan Apple. Jadi kalau kamu punya banyak device Apple seperti aku ini contohnya, ada iPhone, ada Apple Watch, ada HomePod, ada Mac Mini, ada MacBook, iPad, you name it lah. Itu enak banget. Ada beberapa fitur yang memang dikhususkan untuk mempermudah kita sebagai pemilik gadget Apple. Dan ini adalah beberapa fitur yang sering aku pakai dan aku cukup suka. Yang pertama tentu aja adalah AirDrop. AirDrop ini kayak bukan file sharing ya, kayak file transfer lah. Jadi kita bisa transfer foto, transfer video atau transfer file apapun ke masing-masing ke device Apple lainnya, punyamu atau punya teman-teman Apple kamu kan. Itu dengan cepat meskipun itu filenya gede. Jadi AirDrop ini seamless banget lah, enak. Dan apalagi di iOS 17 kita juga bisa memanfaatkan AirDrop ini untuk bertukar kartu nama digital. Cara pakai AirDrop tuh gampang banget. Kita tinggal pilih file yang pengen kita transfer, kemudian kita tinggal share dan klik AirDrop orang yang pengen kamu share. Atau kalau kalian hanya berdekatan, nggak terlalu jauh, kalian tinggal tap aja di iOS 17, kita bisa langsung tap pindah file, selesai. Gampang banget, nggak perlu banyak langkah lah ya. Jadi Apple is minimalis and simple. Kemudian AirPlay, fitur berikutnya yaitu AirPlay. Ini fitur yang apa ya? Kalau istilah awamnya itu namanya mirroring. Jadi kita bisa mirroring layar dari iPad atau dari MacBook ke monitor ataupun layar yang lebih besar. Ya itu kita bisa pakai untuk nampilin konten yang ada di iPhone. Biasanya kalau aku misalkan lagi bersama keluarga gitu kan, kita mau lihat foto-foto habis traveling ke Jepang apa Singapura gitu kan, tinggal lihat bareng-bareng di TV yang besar. Nggak perlu pakai TV-nya Apple ya, karena memang Apple nggak bikin TV kecuali TV box itu ya. Aku pakai monitor TV yang bukan buatan Apple sih bisa-bisa aja selama ada fiturnya untuk AirPlay gitu. Dan rata-rata smart TV yang baru dan memiliki brand yang bagus kayak Samsung gitu ada fitur kayak gitu ya. Nggak tahu deh kalau Xiaomi, nggak tahu ada apa enggak, kurang tahu juga karena belum pernah coba ya. Kemudian asiknya fitur AirPlay ini itu enak buat kalau kamu LDR ya. LDR pengen nonton Netflix and chill bareng gitu kan. Tapi pacarmu atau pasanganmu ada terpisah beberapa benua misalkan. Jadi kamu bisa nonton misalkan YouTube atau Netflix, kemudian kamu bisa AirPlay, kemudian kamu share ke pasanganmu. Nanti kamu bisa nonton bareng meskipun berbeda lokasi. Jadi kamu bisa sambil ngobrol sambil telepon gitu kan menggunakan FaceTime. Terus kamu AirPlay nonton Netflix bareng. Bisa dengerin musik juga. Jadi kalian pas mau tidur misalkan sleep call lah. Pas sleep call sambil dengerin musik mau tidur gitu sambil ngobrol pakai fitur AirPlay ini asik banget lah pokoknya. Fitur berikutnya yang cukup keren adalah hands off. Jadi hands off ini kayak melanjutkan aktivitas kita dari satu device Apple ke device Apple lain yang berbeda. Contoh yang sering aku pakai adalah ketika misalkan aku di jalan dengerin Apple Music untuk menemani misalkan di mobil gitu kan, sebagai penumpang tentu ya, bukan sebagai driver ya. Dengerin musik di Apple Music menggunakan AirPods misalkan. Habis itu sampai rumah aku tinggal mendekatkan iPhone-ku ke HomePod mini. Kemudian musiknya itu akan melanjutkan, nggak perlu berhenti. Jadi semudah itu dan semenyenangkan itu. Terus contoh lagi ketika kalau kamu browsing di iPhone, misalkan kamu browsing di iPhone nemu artikel menarik, website menarik, kamu bisa langsung melanjutkannya di MacBook ataupun di Mac mini. Jadi nggak perlu lagi mengetik ulang ataupun nyari browsernya alamat URL websitenya dan segala macam. Jadi ya serasa tidak berganti device lah. Penggunaan fitur hands off lain yang cukup asik yaitu yang aku lakukan di Singapura. Jadi kalau kalian belum lihat ada videonya, yaitu pengalaman atau asiknya menggunakan Apple Map di Singapura. Jadi
aku mencari apa ya, mencari tujuan suatu tempat menggunakan Apple Maps, kemudian aku direction langsung start, otomatis langsung ada di Apple Watch-ku. Jadi nggak perlu harus membuka aplikasi Apple Watch di sini. Jadi otomatis langsung ada di sini. Jadi sangat-sangat seamless dan sangat-sangat simple. Dan ini juga fitur terbaik yang sering aku pakai. Bahkan setiap hari aku hampir memakai fitur ini, yaitu Universal Clipboard. Nggak perlu pakai aplikasi tambahan, kita bisa melakukan copy paste antar device. Jadi misalkan kalau kita biasanya ini dapat apa ya, kita pengen cek sesuatu tapi filenya itu ada di iPhone misalkan. Nah, kita tinggal copy aja dari sini, kemudian otomatis kita bisa paste di Mac Mini atau MacBook atau iPad. Yang penting kalian ada di satu akun iCloud. Kita nggak perlu apa ya, bahkan itu juga berlaku untuk gambar. Jadi kita bisa apa namanya gini, nah gini, pinch in, pinch out. Kita bisa pinch in gambar itu di iPad atau di iPhone, kemudian kita bisa pindahkan ke iPad atau iPhone yang lain. Jadi kita nggak perlu lagi send, kirim via email atau via WhatsApp dan segala macam. Itu sungguh old school sekali ya cara-cara kayak gitu. Fitur menarik berikutnya adalah share WiFi password, dan ini cukup asik ketika kalian bersama teman-teman pengguna Apple tentunya. Ketika nongkrong di cafe, kalian nggak perlu misalkan nanya ke baristanya atau ke kasirnya WiFi passwordnya apa. Ketika ada teman kalian pengguna Apple di situ, kalian cukup minta share password aja, kalian nggak perlu tahu password dari cafe itu. Contoh lain share password yang cukup apa ya, cukup praktis adalah ketika kamu kedatangan temanmu gitu kan ke rumah dan kamu malu mengatakan passwordnya karena mungkin passwordnya agak annoying. Contohnya Cinta Fitri misalkan, itu kan annoying, kamu ngomong ke temanmu Cinta Fitri kan kayaknya males ya ngetiknya. Nah itu kamu bisa langsung coba ini aja, aku langsung, kamu minta request share password, jadi itu langsung bisa connect ke koneksi WiFi tanpa harus menyebutkan passwordnya atau tanpa mengetik passwordnya. Fitur berikutnya adalah Find My. Ini adalah fitur yang cukup menarik, cuman sayangnya di Indonesia ada beberapa apa ya, permasalahan perizinan yang tidak memperbolehkan Find My itu bisa mendeteksi secara akurat. Jadi contohnya kalau misalkan kamu kehilangan device Apple-mu, kamu bisa mencari di mana terakhir itu ada, kemudian di situ apa ya, sayangnya kalau di luar gitu kan, mungkin di luar Indonesia atau misalkan mungkin di Singapura yang pernah aku coba dan di Jepang aku coba itu bahkan contoh AirTag pun kita di satu ruangan itu kita bisa presisi sampai 0 meter. Walaupun misalkan ada di satu ruangan nih, kita bisa naruhnya nyempil di pojok, itu Find My itu bisa memberikan arahan yang sangat presisi. Sayangnya di Indonesia itu konon katanya karena masalah perizinan yang tidak memperbolehkan tracking yang cukup presisi. Jadi sehingga Find My ini agak kurang ini ya, agak kurang bermanfaat sih dalam tanda kutip. Cuman di aku biasanya aku pakai ketika biasanya ketinggalan, aku bawa banyak device, misalkan AirPods atau misalkan dompet gitu kan, dompet Apple. Aku ketika ke cafe aku lupa masukin ke tas, ketika aku jalan udah beberapa meter biasanya ada notifikasi nih, dompetnya ketinggalan atau AirPodsmu ketinggalan atau iPadmu ketinggalan. Jadi sementara di Indonesia aku lebih memakainya lebih seperti itu biar nggak ketinggalan banyak atau barang-barangku nggak ketinggalan di tempat-tempat tertentu. Oh ya, untuk Find My ini kita juga bisa share location ke orang lain ya. Jadi misalkan kita mau mantau anak gitu kan, misalkan anaknya dikasih AirTag gitu kan di tas sekolahnya sebagai gantungan kunci, misalkan kita bisa share lokasi itu ke keluarga lain, bukan keluarga lain ya, anggota keluarga lain gitu, untuk membantu melacak atau misalkan pengen jemput gitu, oh tolong dijemput di sini. Nah itu kita bisa share lokasi itu ya. Jadi ya seharusnya mungkin bisa lebih presisi lagi ketika, atau mungkin Apple bisa lebih proaktif dalam mencoba melobi perizinan hal-hal seperti itu sih. Jadi mungkin karena masalah security negara atau gimana aku kurang tahu ya. Yang jelas Find My di Indonesia masih kurang presisi dibandingkan di negara-negara lain. Oke, fitur berikutnya yang keren tapi mungkin jarang banget aku pakai yaitu Sidecar. Sidecar itu bukan yang di Apple Car mobil ya. Sidecar itu jadi kita bisa menggunakan iPad sebagai monitor apa ya? Monitor tambahan lah, eksternal monitor. Jadi
kita bisa menggunakan misalkan kayak monitor ini sebagai monitor utama, kemudian di sini nanti aku bisa pasang iPad di sebelahnya sebagai monitor tambahan. Cuma di sini aku akan akan sedikit jujur lah. Aku sebagai fanboy juga jujur. Jadi kalau itu memang fitur jelek, aku bilang jelek. Jadi sidecar ini kadang suka disconnect sendiri, kemudian penggunaannya masih kurang bisa luwes lah. Tapi asiknya ya kita bisa pakai Apple Pencil atau sebagai kursor pengganti mouse di layar atau extended layarnya menggunakan iPad. Fitur yang cukup baru, yang cukup asik di Apple yaitu Continuity Camera. Jadi fitur ini bisa membuat iPhone kamu sebagai web kamera dengan catatan ya, MacBook kamu ataupun Mac Mini kamu sudah terlebih dulu memiliki kamera. Karena kalau misalkan kamu menggunakan Mac Mini tanpa pakai kamera, ini seperti yang aku pakai, itu menggunakan continuity kamera itu susah. Jadi memang nggak bisa. Karena konsepnya continuity kamera itu mengganti kamera bawaan ke iPhone. Menjadi mengganti kamera bawaan MacBook yang nggak bagus-bagus amat ke iPhone yang cukup bagus gitu. Jadi itu adalah konsep continuity kamera. Jadi kalau laptopmu atau MacBookmu nggak punya kamera atau Mac Minimu nggak ada kameranya yang terpasang, maka menggunakan ini akan susah. Dan penggunaannya itu sebenarnya gampang banget ya. Kita tinggal milih, misalkan kita mau pakai Zoom, aplikasi Zoom atau pakai FaceTime, tinggal kita ganti kamera, change kameranya, kita switch dari kamera bawaan ke iPhone menggunakan fitur continuity camera. Dan ini adalah fitur atau mungkin menurutku layanan dari Apple yang bisa bikin hemat, terutama kalau kalian memiliki teman-teman atau keluarga yang semuanya menggunakan layanan Apple, yaitu iCloud Plus. Jadi iCloud Plus ini intinya adalah kita berlangganan untuk family sharing lah, 5 Apple ID maksimal. Jadi mungkin A, B, C, D, E gitu kan. Jadi kalau kalian punya 5 teman dan semuanya pengguna Apple ID, kalian bisa layanan iCloud Plus. Jadi iCloud Plus ini kita bisa sharing langganan Apple Music, kemudian film, Apple TV, terus kemudian ada iCloud, bahkan bisa untuk aplikasi. Jadi ada aplikasi yang memang mengizinkan untuk sekali beli atau sekali langganan tapi bisa digunakan oleh family yang ada di iCloud Plus. Jadi itu menurutku itu sangat-sangat hemat lah untuk kalian yang memang satu geng ini, 5 orang ini yang memiliki gadget Apple sebagai daily driver sehari-hari. Sebagai daily driver lah gitu kan. Oke, jadi itu adalah enaknya menggunakan ekosistem Apple. Semua seamless, simple, dan tidak perlu menginstal banyak aplikasi atau bahkan mungkin nggak perlu tambahan aplikasi untuk menggunakan layanan-layanan atau fitur-fitur yang sudah tersedia. Ya mungkin kalau kalian nonton di sini ada Android juga bisa kayak gitu. Iya, tapi kan harus install, harus segala macam. Kalau kata Steve Jobs itu just work. Ya, nggak itu gitu kan. Ya meskipun sekarang di eranya Tim Cook, semoga cepat keluar, itu sudah terbuka untuk Windows gitu-gitu kan. Cuman ya masih belum secantik atau semulus ketika sama-sama menggunakan device Apple. Ya gimana opiniku soal ekosistem Apple ya, dari dulu sih oke ya, maksudnya ya tanya sama Apple fanboy masa jawabnya enggak kan, lucu kan. Ya tapi menurutku itu oke dan worth it menurutku. Dan kalau kalian misalkan Android, apakah Android juga bisa, mungkin kompetitornya adalah Samsung, apakah seamless ketika menggunakan laptop ke handphone atau ke TV, ke kulkas, ke AC, itu aku juga nggak tahu karena aku jujur belum pernah menggunakan Samsung dan ekosistemnya Apple. Mentok saya cuman punya HP-nya doang karena laptopnya udah enggak gitu kan. Jadi ya kalau kalian bilang ya cobainlah mas Samsung biar ekosistemnya gini-gini, jangan cuman terpaku ke Apple, nggak apa-apa, kirim dulu device-nya. Oke? Demikianlah video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau kalian pengen menggunakan Apple dan masih bertanya-tanya plus minusnya, boleh bertanya di kolom komentar. Gitu kan, silakan. Sampai belibet yang jelasinnya. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian, Apple fanboy lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.